Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup 45 ya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Bu, Lastri ikut Usna ke kota ya, pintaku pada ibu dengan hati-hati. Kota itu sangat kejam, nak. Kamu di sini saja sama ibu dan bapak, saut bapak yang tengah berbaring di atas dipan rotan. Kan Lastri mau ngubah nasib kita, Bu. Lastri ingin membantu biaya pengobatan bapak juga. Iya, tujuanmu ke kota agar menjadi tulang punggung keluarga. Selama bapak sakit, ibulah yang memenuhi kebutuhan rumah dan biaya pengobatan bapak ibu bekerja di ladang orang. Seharinya ia hanya diberi upah 35.000. Bila dikaji, sangat jauh dari kata tak cukup. Terkadang aku juga ikut membantu meringankan beban ibu sambil berjualan kue di pasar milik bibiku. Rasanya aku sangat bersalah jika tidak bisa membanggakan keduanya, apalagi aku anak semata wayang. Mengingat usiaku juga sudah beranjak dewasa, mau sampai kapan aku tergantung kepada orang tuaku. Ibu diberikan kepercayaan untuk memilikiku di usia yang tidak muda lagi. Itu pun sudah mereka lakukan segala usaha. Sampai kadang orang mengira aku cucu mereka. Wajah ibu dan bapak tidak jauh-jauh dariku. Bu, Lastri mohon boleh ya? Di sana Lastri kan kerja. Nanti kalau Lastri gajian, Lastri kirimin semua uang biar ibu tidak bekerja di ladang. Lastri, kamu itu anak satu-satunya bapak dan ibu. Kamu tidak perlu memberikan kami uang. Cukup melihatmu tersenyum itu pun sudah membuat kami sangat bahagia, nak. Ucap ibu sambil meremas jariku. Tapi Lastri ingin berbakti, Bu. Lastri ingin kita tidak dipandang sebelah mata lagi. Lastri sedih jika lihat ibu bekerja. Kadang ibu rela dimarahin demi upah tak seberapa. Giliran ibu dan bapak sekarang beristirahat, mendoakan agar Lastri sehat, bisa sukses. Aku memelas agar ibu iba. Piye, Pak? Ibu mengalihkan tatapannya pada bapak, meminta persetujuan bapak. Aku beranjak bangkit menuju bapak. Kuciumi tangan tuanya yang sudah keriput, tangan yang dulu selalu mengusap kepalaku lembut, tangan yang dulu selalu merangkul hangat. Tangan itu sekarang tak kuat lagi untuk bergerak. Sudah setahun lebih bapak lumpuh gara-gara jatuh dari bangunan, disusul penyakit lain yang datang bergantian tanpa enggan pergi. Meski mempunyai kartu miskin untuk berobat, itu tidak mengurangi biaya yang harus kami keluarkan. Apalagi menebus obat yang harus kami lakukan sendiri tanpa ditanggung pihak rumah sakit. Pak, Lastri ingin lihat bapak bisa berjalan lagi. Lastri ingin mengubah gubuk kita ini menjadi rumah berbatu, bukan bilik bambu lagi, biar bapak dan ibu nyaman. Aku berusaha semampuku agar bapak luluh. Bapak takut kamu kenapa-napa, Lastri. Bapak nampaknya masih agak berat. Pak,
Lastri kesana kan bareng Husnah. Rumah ibunya deket sini. Kalau bapak dan ibu ingin mengabari Lastri di kota nanti, boleh ya pak? Lastri mohon. Aku mengatup kedua tangan di hadapan bapak. Kulihat bapak menghela nafas. Ia menatapku sendu. Tangannya bergetar seolah ingin ku genggam lagi. Ku raih tangan bapak kemudian ku ciumi lagi. Tapi kamu janji, jangan tinggalin sholat. Jangan dendam kepada orang yang menyakitimu. Tetap jadi Sulastri anak soleha bapak dan ibu. Pesan bapak. Mataku langsung terbinar. Itu artinya bapak memberi izin. Tapi ongkos untukmu pergi ke kota dari mana, Nduk? Tanya ibu. Lastri punya tabungan, Bu. Itu akan Lastri jadikan pegangan di sana nanti. Apalagi tinggal di kos, sudah pasti Lastri ikut membayarnya bersama Husnah. Tapi Lastri akan tinggalkan sedikit buat ibu ya. Aku sangat bersemangat. Ndak usah, untuk kamu saja. Aku kan harus makan juga. Mau ibu bawakan apa besok? Nak, untuk bekalmu di sana. Tanya ibu dengan raut wajah sedih, tertahan. Gak usah repot-repot, Bu. Doakan saja Lastri selamat sampai tujuan, cepat diterima kerja, dan sehat selalu, kataku. Ya udah, sekarang kita salat isya dulu yuk. Baru setelah itu kita makan, ucap ibu. Aku mengangguk, menyusul ibu yang lebih dulu beranjak. Ku tinggalkan bapak sambil berlalu ke kamar mandi, hendak mengambil wudhu. Tapi di ambang pintu dapur yang menghubung ke kamar mandi itu, kulihat ibu menunduk. Tangisannya pecah, tak tertahan. Ku dekati ibu melingkarkan tanganku ke perutnya dari belakang. Ibu kenapa nangis? Lastri pergi bukan untuk selamanya, kataku yang mengerti penyebab ibu menangis. Hati ibu begitu berat melepaskanmu, Lastri. Ibu takut kamu meninggalkan kami di sini. Selama ini hanya kamu satu-satunya harta, sekaligus penyemangat hidup kami, nak. Isak ibu. Ku lepaskan pelukan ibu dari ibu dan beralih menghadapnya langsung. Bulir bening yang menyeruak dari pelupuk matanya ku usap perlahan. Aku juga bakalan rindu sekali dengan kedua orang tuaku, tapi ini kulakukan demi membahagiakan mereka juga nanti. Bu, jangan nangis terus. Lastri kan bisa telepon ibu, entah 3 hari sekali melalui ibunya Husnah, bujuku. Ibu mengangkat wajahnya menatapku lekat. Kamu terlalu cepat besar, nak. Hingga ibu tak bisa ikhlas melepaskan kamu terbang mengibarkan sayapmu sendiri. Ibu menyentuh wajahku dengan telapak tangannya yang kasar, bukti perjuangan pada mereka, keluarga kecil kami. Burung yang terbang juga ingat di mana harus pulang, Bu. Ku peluk tubuh itu dengan erat. Tangis ibu pun semakin menjadi. Ku genggam tas jinjing bersiap akan berangkat ke terminal terlebih dahulu. Husna pun menunggu di luar. Aku ingat sesuatu dari ibu sebelum pergi. Bu, boleh suapi Lastri tidak? Tentu saja, tapi di dapur hanya ada sisa nasi. Kamu mau? Ibu balik bertanya. Iya, Bu. Enggak apa-apa, tunggu sebentar ya. Ibu berlalu ke dapur, sementara aku duduk di tepi dipan bersama bapak. Lastri,
Jangan tinggalkan salat ya nak. Salat itu bisa menyelamatkan hidupmu baik di dunia maupun di akhirat, ucap bapak. Iya pak, insya Allah. Satu lagi, jangan lupa kabari bapak dan ibu kalau kamu sudah sampai di sana. Nggih pak, bapak di sini juga jangan banyak pikiran ya. Makan yang banyak, obat jangan lupa diminum. Lastri sayang banget sama bapak. Aku merebahkan kepalaku di atas dada bapak. Apa kamu pikir bapak tidak sayang kamu juga? Bapak kadang merasa bersalah. Harusnya kamu ke kota itu untuk kuliah. Seperti cita-citamu dulu yang ingin jadi guru, tapi keadaan kita yang kekurangan menghentikan mimpimu. Kamu ke sana malah bekerja. Bapak berkaca-kaca mengingat kalimatku dulu semasa duduk di bangku menengah ke atas. Bapak sempat menyiapkan biaya untuk kuliah sebelum musibah itu menghampirinya. Namun sayang, keadaan punya kenyataan. Aku harus ikhlas mengubur mimpiku menjadi seorang guru saat bapak lumpuh. Gak apa-apa pak, lagian tujuan kuliah juga bekerja bukan? Nah, sekarang Lastri juga akan bekerja. Tak berselang lama ibu datang dengan sepiring nasi sisa semalam di tangannya. Di tangan satu lagi ada bungkusan daun pisang yang belum diketahui isinya. Apa itu bu? Mataku mengarah ke bungkusan daun pisang. Ini tiwul buat bekal kamu nanti di bus kalau lapar. Ibu menyerahkannya padaku. Ibu mengepal sedikit nasi lalu menyuapi ke mulutku. Hatiku sedih. Rasanya aku seperti tidak akan menerima suapan itu lagi nanti. Tak sadar air mataku tumpah. Ibu pun menghentikan suapannya. Meski makan nasi aki sekalipun asal dari tangan ibu, rasanya lezat bu, kataku. Gimana ibumu bisa ikhlas melepaskanmu jika kamu terus membuatnya menangis, ucap bapak. Aku menyeka sudut mata sambil tersenyum, begitupun dengan ibu. Lastri, yuk, itu becak yang akan datang mengantar kita ke terminal sudah datang, seru Husna dari depan pintu. Aku yang masih mengunyah nasi terpaksa menelannya meski belum terlalu halus. Kuteguk sedikit air dan menyelami bapak. Ibu mengantarku sampai ke depan, tak lupa ku cium wajah ibu. Husna, titip Lastri ya, pesan ibu pada temanku. Iya Bi, kami pergi dulu ya, Husna menyalami ibu. Kami segera naik ke becak itu. Ibu melambaikan tangannya saat becak mulai berjalan meninggalkan rumah gubukku. Akhirnya setelah melakukan perjalanan jauh, aku sampai juga ke kota. Pemandangannya di sepanjang jalan sewaktu bus memasuki perkotaan membuat aku takjub. Ruko-ruko berjejer, gedung menjulang tinggi, semua itu tidak ada di kampungku. Hari yang ditunggu juga telah tiba. Beristirahat 1 hari di kosan Husna sudah cukup untukku melepas penat karena perjalanan jauh. Berkas yang untuk melamar pekerjaan sudah kusiapkan semua. Aku masih bingung harus mengenakan pakaian yang bagaimana. Husna, aku harus pakai pakaian apa nanti untuk melamar kerja? Tanyaku pada Husna yang sudah bersiap hendak berangkat. Pakai kemeja putih saja. Kamu pergi sendiri ya, aku sudah telat. Apalagi sudah ditungguin di depan rumah sama teman. Tapi aku gak ngerti jalan menuju pabrik, Hus.
Kamu jalan lurus aja ke kanan dari sini. Itu kan nanti ada pos kampling persis di belakang pabrik. Nah, nanti ada 3 persimpangan, kamu belok kiri, tinggal jalan ke depan, itu sudah pintu masuk pabrik. Kalau kamu jalan dari depan bakal jauh, apalagi rame karena jalan lintas. Mengerti? Kalau takut nyasar, tanyakan saja sama orang-orang lewat di sana. Gampang kok nyarinya. Kalau jalan dari belakang pabrik, ucap Husnah menjelaskan. Kamu nggak bisa nungguin aku sebentar? Maaf Las, bukan nggak mau, tapi aku takut telat. Nggak apa-apa kan jalan sendiri? Aku nungguin kamu di pabrik, datangnya jangan siang-siang. Aku mengangguk sambil menggaruk kepala belakang, sementara Husnah menyiapkan kemeja yang akan dipinjamnya, dan aku mandi. Selesai membersihkan diri, bergegas ku kenangkan kemeja yang dipinjam Husnah. Ku poleskan bedak tabur dan pelembab bibir sebagai riasan di wajah. Tak lupa jilbab yang selama ini menjadi auratku, ku kenangkan. Jantung berdebar kencang. Kali pertamanya aku melamar pekerjaan di kota pula. Ku tatap wajahku kembali di kaca berbentuk oval, bekas bedak padat yang tak terpakai. Aku siap menggapai emat di bawah lengan. Penuh keyakinan, ku langkahkan kaki di sebuah impian, yakni membahagiakan kedua orang tuaku. Nyatanya, langkah Lastri membawa dia pada akhir yang menyakitkan. Impiannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya takkan pernah sampai pada tujuan. Gadis yang malang. Itulah sahabat cerita dari Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Part 5 ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.